Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah sehingga pada hari ini saya dapat menyelesaikan tugas UTS untuk mata kuliah Aswaja tanpa kekurangan satu apapun. Dan juga sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada pengikutnya, dan kita umatnya di akhir zaman. Semoga kelak di akhirat bisa mendapatkan syafaat dari beliau, amin. Baik, untuk video kali ini merupakan tugas UTS dari mata kuliah Aswaja Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Ada 5 pertanyaan yang insya Allah akan saya jelaskan setelah ini. Oke, baik, yang pertama adalah tentang apa yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan paham yang dirumuskan oleh 2 orang mujahid Islam abad ke-4 Hijriah, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ahlussunnah wal Jamaah adalah umat mayoritas dalam lingkungan umat Islam, golongan yang selalu menjaga persatuan di kalangan umat Islam karena prinsip pemikirannya yang moderat, tawasud, tawazun, dan i'tidal. Dan juga pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari 3. Yang pertama itu ada ahl, artinya keluarga, pengikut, dan penduduk. Yang kedua ada as-sunnah, artinya jalan, cara atau perilaku walaupun itu tidak diridhoi. Yang ketiga ada al-jamaah, artinya sekelompok orang banyak dan sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan atau kaum yang bersepakat dalam suatu masalah, atau orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai satu tujuan. Terus soal yang kedua, kenapa banyak kaum muslimin di seluruh dunia ini lebih memilih Aswaja? Jadi ada 3 alasannya. Yang pertama itu karena Aswaja adalah golongan terbanyak di lingkungan umat Islam. Rasulullah SAW memerintahkan agar umatnya selalu bersama golongan mayoritas. Hadisnya berbunyi, Allah tidak mengumpulkan umatku dalam keadaan tersesat. Jika kalian melihat perbedaan, maka wajib bagi kamu berada pada golongan terbanyak. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, Aswaja selalu berjamaah, tidak bergerak sendiri-sendiri atau dalam kelompok yang kecil. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya berpeganglah pada kelompok terbesar dan jauhilah perpecahan, karena setan bersama satu orang yang menyendiri. Dari 2 orang dia lebih jauh. Barang siapa ingin masuk surga, hendaknya selalu bersama kelompok al-jamaah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang ketiga, Aswaja dipastikan selalu menteladani perilaku Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah merupakan teladan paling utama. Tidak sekedar meneladani ucapan, perbuatan, melainkan sifat beliau juga sebagaimana tercantum dalam hadis sahih yang diriwayatkan perawi terpercaya. Sikap menteladani Rasulullah dan para sahabatnya semata-mata ingin mencari keselamatan di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya, sungguh umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan dalam neraka dan 1 golongan dalam surga. Mereka yang dalam surga adalah al-jamaah. Hadis riwayat Abu Daud. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu adalah ciri-ciri Aswaja. Dan untuk di sini saya akan memaparkan 20 ciri-ciri Aswaja. Ada 54 ciri-ciri Aswaja, dan 20 ini merupakan ciri-ciri yang telah dirinci oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbab dalam bukunya yaitu I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang pertama adalah iman. Jadi iman ialah mengikrarkan dengan lisan
membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota tubuh maksudnya. Yang kedua, Tuhan itu ada namanya Allah dengan 99 nama. Yang ketiga, Tuhan memiliki banyak sifat yang disimpulkan dengan perkataan. Tuhan memiliki sifat-sifat jalal atau kebesaran, jamal keindahan, dan kamal kesempurnaan. Yang keempat, sifat yang harus bagi Allah hanyalah satu, yakni Ia boleh membuat dan boleh pula tidak membuat. Yang kelima, wajib mempercayai bahwa malaikat ada. Mereka banyak, tetapi yang wajib dipercayai secara terperinci hanya 10 malaikat saja, yakni Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid, Malik dan Ridwan. Yang keenam, Tuhan bersama namanya dan sifatnya semua qadim, karena nama dan sifat itu berdiri sendiri di atas zat yang qadim, tidak berpermulaan. Yang ketujuh, Al-Quran adalah kalam Allah yang qadim. Adapun yang tertulis dalam mushaf yang menggunakan huruf dan suara adalah gambaran Quran yang qadim. Al-Quran dikatakan qadim, tidak boleh dikatakan hadis atau makhluk. Yang kedelapan, rezeki manusia sudah ditakdirkan dalam azal, tidak bertambah dan tidak berkurang. Manusia disuruh untuk mencari rezeki serta berusaha untuk mendapatkannya. Yang kesembilan, ajal setiap manusia sudah ditentukan Tuhan, tidak akan melesat sedikit pun. Manusia diperintahkan untuk bertobat kalau sakit dan tidak boleh menunggu ajal tiba. Yang kesepuluh, anak-anak orang kafir kalau meninggal di waktu kecil maka masuk surga. Yang kesebelas, doa orang mukmin memberi manfaat baginya dan bagi yang didoakan. Yang kedua belas, pahala sedekah, wakaf, dan pahala bacaan tahlil, solawat boleh dihadiahkan kepada orang yang meninggal dan sampai kepada mereka kalau dimintakan kepada Allah. Yang ke-13, ziarah kubur, khususnya kuburan orang tua, ulama, waliullah, dan orang yang mati syahid, apalagi kuburan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah sunnah hukumnya dan diberikan pahala kalau dikerjakan. Yang ke-14, mendoakan kepada Tuhan secara langsung atau mendoakan secara wasilah atau tawasul adalah sunnah hukumnya dan diberikan pahala bila dikerjakan. Yang ke-15, masjid di seluruh dunia sama derajatnya, kecuali 3 masjid lebih tinggi dari yang lain, yakni Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Baitul Muqaddas di Palestina. Yang ke-16, seluruh manusia adalah anak cucu Adam. Adam berasal dari tanah. Iblis dan jin dijadikan Tuhan dari api, sementara malaikat dijadikan dari cahaya. Yang ke-17, bumi dan langit ada. Siapa yang mengatakan langit tidak ada, ia keluar dari lingkungan saja. Yang ke-18, nama Tuhan tidak boleh dibuat-buat oleh manusia, tetapi harus sebagai yang telah ditetapkan Tuhan dalam Al-Quran dan hadis sahih. Yang ke-19, kalau terdapat ayat-ayat Al-Quran seolah-olah menyatakan bahwa Allah itu memiliki tubuh, tangan, muka, bisa duduk sebagaimana manusia, ulama-ulama aswaja mentakwilkan atau menafsirkan ayat seperti itu secara majazi. Majazi maksudnya bukan menurut asal arti dari perkataan itu. Contoh, Allah bertangan, maksudnya Allah memiliki kekuasaan. Allah duduk di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy. Yang ke-20, bangkit sesudah mati hanya 1 kali. Manusia awalnya tidak ada, kemudian lahir ke dunia, sesudah itu mati, sesudah bangkit hidup kembali berkumpul di padang mahsyar. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, seperti apa cara berpikir aswaja? Ada 3 ciri utama cara berpikir ajaran aswaja yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ada at-tawasud atau sikap tengah-tengah, tidak ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan. Dan ini sejalan dengan firman Allah yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam
umat pertengahan, adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi saksi ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-143. Yang kedua, at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sungguh kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mereka penimbang keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Quran Surah Al-Hadid ayat ke-25. Yang ketiga, al-i'tidal atau tegak lurus dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran, karena Allah menjadi saksi pengukur kebenaran yang adil, dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-8. Yang terakhir, soal kelima, apakah Aswaja sejalan dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Ajaran Aswaja sangat erat kaitannya dengan negara Indonesia. Relasi di antara pelajaran Aswaja di dalam negara Indonesia sudah sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pola pikirnya yang menjunjung tinggi toleransi dan modernisasi telah membuatnya tersebar luas di dalam negara Indonesia. Indonesia dianggap menyenangkan karena pola pikir Aswaja yang seimbang, toleran, dan ringan. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.